Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alladzi jama'a alaina fi harokati syahidiyah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jamil anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khussan sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadrati nabiyina al-hidir rabil abbas baliya minimalkan alaihi salam wa ila hadrati syairi sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal auliya'i sholihin wal ulama'il amilin aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha khususan ila hadrati auliya ittisatil ladina balagutina fi buldatinal Indonesia wa nakhusu khususan ila hadrati Raden Masahid Sunan Kalijogo bin Adipati Wirotekto qaddasallahu sirahum wa usulihim wa furu'ihim wa damil hukuknya alaihim ajmain wa ali silsilatihim wal akhidina anhum wa nafa'ana Allah bihim bi ulumihim wa bi ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa nakhusu khususan ila hadrati walidayya khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'un lillahi lahuma al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa satidina wa ila arwahi min jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal baitil mubarakah insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardi ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda wa tamassukit tami bi harakatid da'wati wa tarbiyati auliya utisah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagota fahmi nabiyyin wa fasahata khibril mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabbatil zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna surah hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim amin ya rabbal alamin.
Hadirin jamaah majelis rahimakumullah, dulur-dulur para sahabat Dumai, sahabat-sahabat yang ada di dunia maya yang menyaksikan channel atau siaran ini, yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada kita sekalian senantiasa mendapatkan cucuran, mendapatkan limpahan rahmat, barokah, maghfirah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Marilah kita lanjutkan kegiatan kita, acara rutin kita, bedah buku Mistik dan Makrifat Sunan Kalijogo yang disusun oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Khodim. Ya, langsung saja akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Dedi Mulyana. Ini di sini halaman 129 ya. Bab sholat daim. Jadi sholat daim disebut kebaktian ya. Yang monggo dipersilakan. Pak Dedi Mulyana monggo. Sholat daim disebut kebaktian yang unggul. Mengapa? Karena semua tingkah laku merupakan wujud dari sembahyang dan tidak mengenal waktu. Ya, makna daim memang terus-menerus, tak pernah berhenti, tak pernah terputus. Itulah daim. Jadi, sholat daim adalah sholat sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Diam atau bicara, istirahat atau bekerja, tidur maupun bangun, senantiasa sholat. Semua gerak tubuh ini merupakan sembahyang. Bukan hanya wudhu, bahkan tatkala bertinja dan kencing pun dalam keadaan sholat. Itulah sholat daim. Loh, itu diperoleh dari dalil yang mana? Cobalah kita lihat lagi hakikat sholat dalam Al-Quran. Pertama, sholat itu ditujukan untuk berzikir kepada Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka beribadahlah kepadaku dan tegakkan sholat untuk berzikir kepadaku. Jelas bahwa sholat itu ditegakkan untuk berzikir kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa sehari-hari, sholat merupakan kewajiban minimal dalam berzikir. Artinya apa? Dalam hidup ini, bangun dan tidur seharusnya berzikir terus-menerus. Kapan saja dan di mana saja harus berzikir. Tapi nyatanya kebanyakan orang tidak bisa menjalani hidup yang demikian ini. Makanya disediakan waktu zikir secara khusus, yaitu 5 kali dalam sehari, yang kita kenal dengan sholat fardu. Kedua, hakikat sholat itu berperilaku yang positif. Dalam bahasa Al-Quran, sholat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mencegah perilaku negatif. Pernyataan Al-Quran ini luar biasa. Dampak perilaku negatif adalah kerusakan. Jadi, yang dikemukakan adalah pencegahan kerusakan. Baik kerusakan kehidupan sosialnya maupun lingkungan hidupnya. Kalau tidak terjadi kerusakan, maka pembangunan itu soal yang mudah. Agar kita ini dapat bersikap yang positif dalam hidup, kita harus senantiasa ingat kepada Tuhan, zikir, meditasi. Yang dipengaruhi dalam berzikir adalah pikiran,
Pikiran dapat menjadi otonom kalau tidak diberdayakan. Ia akan menampung berbagai masukan secara liar. Ia akan bekerja dengan sendirinya tanpa arah. Apa jadinya? Pikiran melayang-layang kemana-mana. Khayalan dan lamunan saling berganti untuk mengisi. Pikiran menjadi tidak produktif. Pekerjaan dan perbuatan sehari-hari hanya wujud rutinitas. Pikirannya demikian tidak mampu mendorong dan merangsang tumbuhnya kebahagiaan hidup. Padahal inginnya manusia hidup di dunia ya hidup bahagia, bukan penderitaan yang dicari, dan itu harus dipenuhi dengan zikir. Kondisi pikiran yang tak terkendali mudah terjebak mengikuti ilusi. Akhirnya narkoba dan sejenisnya menjadi solusi. Tetapi Tuhan Maha Penyayang. Manusia diberi solusi, yaitu berzikir kepadanya. Ya, pikiran manusia harus diarahkan untuk mengingat namanya. Diingat setiap saat dan diulang-ulang. Akhirnya, pikiran manusia bersih dari berbagai ilusi, halusinasi, impian kosong, atau khayalan. Bila pikirannya telah bersih dan jernih, manusia dapat bertindak dengan jujur dan benar. Ia dapat belajar dengan mudah dan bisa diajar, dapat berlatih dan dilatih. Lahirlah pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan kebohongan dan ketidakjujuran yang sekarang menjadi mode kebanyakan elit itu menunjukkan bahwa pikiran mereka itu keruh, penuh debu ilusi dan halusinasi. Mereka sedang mimpi di siang bolong. Maka wajar sekali bila zikir memiliki nilai yang lebih besar daripada segala amal ibadah. Karena nilai zikir itu sangat penting bagi kehidupan, maka orang-orang yang beriman diseru untuk melakukan zikir sebanyak-banyaknya. Pernyataan sebanyak-banyaknya tidak bisa diukur berdasarkan kekuatan orang tertentu. Sebanyak-banyaknya berarti tergantung pada kemampuan orangnya. Tapi yang jelas tidak ada batasnya. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Bila mampu mengamalkan zikir, justru menunjukkan keunggulannya. Itulah sebabnya bertinja dan kencing disebut sembahyang. Ingat, dalam sembahyang harus ada zikir. Mengamalkan zikir itu tidak mudah. Padahal itu solusi awal bagi manusia. Karena itu, sholat diberi bentuk secara lahiriah. Sholat diinstitusikan dan ditentukan waktunya. Manusia diikat dengan kedisiplinan untuk mengamalkannya. Dan karena berzikir tidak efektif bila badan tidak segar, maka bagian-bagian tubuh tertentu yang menjadi pokok kesegaran harus dicuci. Itulah sebabnya sebelum sholat disyaratkan berwudu. Dan berwudu bukan semata-mata membersihkan bagian anggota badan tertentu. Berwudu harus disertai niat. Mengenai sholat daim ini juga disebutkan dalam Suluk Linglung Sunan Kalijaga. Disebutkan demikian. Salat daim tan kalawan metaya wulu kadasi. Salat batin sebenarnya mangan turu sahwat ngising. Secara bebas dapat diterjemahkan, sholat daim itu tanpa menggunakan air wudhu untuk menghilangkan hadas. Itulah sholat batin yang sebenarnya. Sholat yang di dalamnya seseorang boleh makan, tidur, bersenggama dengan suami atau istri
maupun buang kotoran. Yang pertama dari suluk wijil, yang kedua dari suluk linglung. Keduanya menggunakan bahasa Jawa, tetapi dengan dialek yang berbeda. Yang pertama adalah ajaran Sunan Bonang kepada seseorang yang bernama Wujil. Sedangkan pada suluk linglung, Sunan Kalijaga menerima ajaran tersebut dari Nabi Khidir alaihissalam. Ternyata keduanya mengandung ajaran yang sama-sama menjelaskan sholat daim. Sholat yang pengamalannya tanpa menggunakan air wudhu. Karena buang kotoran pun, baik buang air besar maupun kecil, dinamakan sholat. Wallahu alam bishawab. Demikianlah tabarukan kita bedah buku Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga yang disusun oleh Al-Mukarram Bapak Kyai Ahmad Qadim, yang telah dibacakan oleh Bapak Ustadz Dedi Mulyana. Semoga dengan wasilah tabarukan kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita diskusikan bersama. Nah, semoga kita mendapatkan input yang positif, kemudian bisa kita jadikan bahan proses berpikir yang akhirnya akan mendapatkan output dalam kehidupan kita yang positif pula. Monggo, namun sebelumnya yang mau ngopi silahkan tuh ngopi-ngopi dulu atau ngeteh-ngeteh dulu, dipersilahkan. Ngerokok juga boleh, monggo. Aku ya tak ngerokok. Monggo silahkan yang mau menanggapi, ya ngopi-ngopi dulu. Atau ada hal yang mungkin kurang bisa itu, silahkan Pak ditanggapi. Pak Ustadz Dedi sendiri yang membaca, atau Mas Andi, atau Pak Ustadz Talimi, Mbah Nur, silahkan. Aku tak ngerokok sih. Nah, ayo siapa? Mau nanya saya. Nah, Mau nanya. ya silakan. Ini Pak Andri ya, Andri Wahyudi namanya. Sebutkan namanya, alamatnya di mana, istri berapa, anaknya berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya nih. Ini siapa ya? Sunan Bonang mengajarkan seorang yang bernama Wujil. Wujil itu siapa tuh? Maksud Wujil itu salah satu kitab yang disusun oleh Sunan Bonang. Suluk Wujil namanya. Usul Wujil. Ajaran Sunan Bonang dikemas dalam sebuah buku kitab namanya Suluk Wujil. Kalau Sunan Kalijaga kitabnya namanya Suluk Linglung. Nanti ada lagi namanya Kidung Rumeksa ing wengi. Nama kitab itu, Pak. Suluk Wujil itu kitab. Ya. Iya, ajarannya Sunan Bonang. Mohon yang lain. Simpel aja. Ayo Pak Kalimi menanggapi tadi itu yang sudah dibacakan Mbah Nur, Pak Slamet. Ya, silakan. Benar tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Mbah Yai, masalah sholat batin itu yang sebenarnya gimana Mbah Yai? Sholat batin itu ya sholat yang adanya di dalam batin. Ya, walaupun orang nggak ngelihat kita sholat, tapi hakikatnya kita sholat. Ya, yang tadi dikatakan sholat batin itu ya dzikir itu. Makanya dzikir itu mempunyai nilai yang lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain, karena bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Bahkan dalam keadaan kita buang air masih bisa sembahyang. Iya. Tapi sholatnya sholat batin. Makanya Rasulullah juga mengajarkan dzikir pada waktu kita istinja.
Tapi kan nggak boleh diucap. Iya. Tiba Batin. Allahumma tohir kolbi. Ada sebulan nama Allah itu kan. Iya. Tapi tiba batin itu juga sembahyang. Itu kita lagi tidur sama itu juga sembahyang, lagi diem juga sembahyang. Iya. Itu namanya adanya di batin, orang nggak tahu. Iya. Orang tahu wah itu nggak pernah sholat, padahal dia lagi sholat. Bahkan sholat batin itu tidak 5 waktu. Terus. Sholat batin itu sepanjang waktu. Iya. Beda dengan sholat fardu. Sholat fardu itu sholat lahiriah. Ya, sehari cuma 5 kali dibatasi. Kalau sholat batin sepanjang waktu, bisa dijabarkan lebih luas ya. Iya. Bisa, paham ya Mbak? Iya. Dan wudhunya nggak pakai air. Iya. Enggak yang lain. Mbak Slamet, Pak Dedi, Mas Andi. Itu bisa juga disebut sholat daim tadi, Mbak. Iya, iya. Semua gerak-gerik yang pernah kebaikan. Karena intinya sholat ya itu. Supaya orang jadi baik, tidak membuat kerusakan. Makanya sholat itu intinya mencegah perbuatan keji dan munkar. Supaya perbuatan baik itu terjaga. Ya silakan. Ketika kita sholat batin itu yang dibaca apa tuh, yang diucapkan apa dalam hati itu Pak? Nah, Dalam sholat batin itu yang dibatin apa dalam hati? terserah sampai mampunya apa. Mampunya sapaa, oh sapaa, sapaa, oh sapaa. Bebas seperti ya. Kan membahagianmu. Berdoa selalu kepada Allah supaya hidupmu terlalu bahagia, hatimu, jiwamu tentram dan menjadi istri yang soleha. Itu juga sembahyang. Oh gitu, bebas ya. Dalam hati itu begitu. Oh anakku, nah, ya Allah. Yang penting yang punya nilai kebaikan, pikiran. Jangan aja yang ngeres-ngeres. Oh syafaah. Lu kalau kok gula gilingin, gua miringin, bang ngeres lagi, ya enggak sholat. Itu mah nggak usah disebut yang gitu-gitu. Oh gitu. Selama itu ada nilai-nilai mengingat Allah, itu sembahyang. Nah, mengingat Allah itu bisa dalam hati, batin. Sama aja ada dikir sir. Oh, Udah begitu nggak usah baca macam-macam. Diem aja juga udah bagus. Ya kan? Yang nawaitunya dijaga. Menjaga pikiran dan hati supaya tetap bersih. Sholat. Dan itu harus terus. Zikir itu salah satu medianya. Udah nggak usah zikir, nggak apa-apa. Kita nginget Tuhan juga nggak bisa. Ya kan? Iya begitu. Itu lebih ribet lagi kalau saya bahas itu nanti dalam. Belum paham? udah cukup Pak. Iya itu gampang. Bebas seperti ya. Hmm? Bebas ya. Asal kebaikan bebas ya. Iya. Jaga hati dan pikiran itu dari hal-hal yang baik. Dari hal yang tidak baik jadi selalu. Ya yang paling baik itu mengingat Allah. Karena Allah itu maha baik. Udah mesti baik mengingat Allah itu. Karena nggak menemukan keburukannya. Jadi nggak pantas menyandang keburukan juga Allah. Asal ingat Allah mesti baik. Udah. Apa aja sebutannya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Allah ini nggak apa-apa. Ya kan? Ini ya begitu. Itu kalau udah terbiasa mah minta apa juga dikasih kan? Kalau hatinya udah maafi kolbi goirullah. Dan belum tentu kuncinya aja. Bener. Surga itu segala macam ada nggak? Segala macam ada, tapi ada kuncinya. Kunci surga apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Miftahul jannati. La ilaha illallah. Selawatannya doang sih nggak dipahamin. Nggak sadar juga lagi waktu itu kalau kamu pakai untuk doa keren, cuman kan nggak enak kalau kita umbar ya.
Coba kamu perlu apa nih, punya hajat apa? Sebut aja, Allahumma bihaqqi la ilaha illallah, ikti hajatina, ikti hajati. Wah, pakai bihaqqi lagi. Nah, ya kan? Tapi doa itu keluarnya dari kolbu siapa kan gitu. Kalau kolbu jorok ya, udah lah. Isinya macem-macem. Kalau di dalam kolbunya mafi kolbi ghairullah ya baru itu yakin apa kita mau. Allahumma bihaqqi la ilaha illallah ikti hajati. Nah, itu bisa aja. Allahumma bihaqqi la ilaha illallah ya Rabbi habli fulusan kasiron mubarakan. Wah, birahmatika ya arhamar rahim. Wala pol ini. Duit merutuk di hari. Belum habis udah datang lagi. Nah, dia ketawa dia udah. Bisa dipahami ya? Iya, itu apa aja. Itu batin, sholat daim. Makanya bisa dilakukan sepanjang waktu, bukan 5 waktu. 5 waktu sholat fardu. Buat latihan. Alat riadoh. Jarang yang sholat mujahadah. Mujahadah itu penekanannya ada di torekoh. Wajiban torekoh itu suluk, riadoh, mujahadah. Fardu ain buat orang-orang tataran kita. Walaupun di syariah itu nggak ada diwajibkan itu. Syariat masalah wudunya udah, rukunya bener udah, sholatnya bener udah begitu aja. Cuman gerakan badan, hatinya nggak tahu kemana. Ucapannya dengan hatinya kadang-kadang nggak sinkron. Suruh ingat Allah malah ingat yang lain. Nah itu faktanya begitu. Makanya harus ada riadoh, harus ada mujahadah, itu ada di bimbingan toreko. Oke, disadari itu harusnya, jangan nyepelekan. Dan nyepelekan, udah jelas ada ancaman fawaidul musholin, tapi kita nggak mau menghindari itu, nggak mau nyari solusi, nggak mau nyari jalan dengan serius. Ya kalau setiap orang sholat itu baik, sholatnya nggak mungkin ada fawaidul musholin. Ya benar Mbak. Karena apa? Karena sahun itu lawan kata dikir. Sahun itu lalai itu lawan katanya ingat lawan katanya lalai. Nah, sholat suruh ingat, tapi dia sahun, ya udah fawailul, rakawel. Karena bertentangan dengan maunya Tuhan, bertentangan dengan Tuhan. Itu yang harus disadari nih. Jangan mentang-mentang udah terlihat baik oleh tetangga terus merasa puas. Terus menyepelekan ngaji, nyepelekan toreko, nyepelekan amalan-amalan yang lain. Wah, kacau nanti. Kan begitu, Pak. Ustaz Kalim. Nah, monggo ditanggapi. Jangan saya terus. Mas Andi, ayo. Nah, itu. Nama siapa, dari mana, istri berapa, putranya berapa. Ini. Ya siapa aja boleh. Betul itu. Wih. Dalil sholat daim bisa dibaca di surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij ayat berapa itu? Innal insana khuliqa halu'a. Idza masahu saru jazua. Wa idza masahul khairu manu'a. Ilal musallin alladzina ala sholatihim daimun. Yang didapatkan apa? Ketenangan, ketentraman, kenyamanan hanya dengan dikit. Sholat daim. Nah umumnya orang sholat 5 waktu masih galau. Kadang-kadang sholat sambil galau. Watir. Halu'a, keluh kesah.
Nah, solusinya itu surat Daim. Surat Al-Ma'arij itu. Lihat 19 apa 17 nanti cari aja. Antara ayat itulah. Pokoknya mulai innal insana khuliqa halu'a, mulainya dari situ. Monggo yang lain. Mas Andi, ayo kopinya Mbah, tehnya. Mbah Kenur kalau ada lagi mau nanggapin, mau nambahin, boleh, kita bebas santai. Oh, nanya lagi nih Mbak Yai. Yang dipengaruhi dalam berpikir adalah pikiran. Pikiran dapat menjadi otonom atau tidak diperdayakan. Berarti masalah berpikir itu kuncinya di pikiran Mbak Yai ya? Bukan. Artinya pada umumnya kenapa orang sulit untuk mengingat Tuhan, bahkan dalam sholat yang cuma 5 menit sulit, karena pikiran itu kalau nggak dikendalikan jadi liar. Iya. Semua dipikirin, yang nggak mesti dipikirin dipikirin. Maka pengendalian utamanya itu ada di zikir, di kolbu, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan di sini. Kalau ini enggak, ini pasti Iya. ngaco. Kita selama ini salah dalam sudut pandang. Iya. Dikira akal itu di sini, Iya. dikira berpikir itu di sini. Beneran? Ada di surat apa itu? Surat Al-Had apa surat apa? Kalau lahum qulubun yaqiluna biha. Mereka mempunyai kolbu yang berakal. Jadi berpikir itu di sini, Mbah. Iya. Di sebelah kiri. Makanya ketika kita dzikir la ilaha illallah, dihentakkannya di kolbu, latifatul kolbi. Kolbu hati itu bukan hati yang segumpal darah warnanya coklat. Kalau sakit liver itu sebelah kanan adanya. Yang di sini jantung. Malah disebut jantung hati. Ini sains dan teknologi yang udah maju telah ditemukan bahwa ini punya otak sendiri jantung ini. Di otak itu memiliki 40.000 sel saraf. Terus ada bagian lagi yang memiliki 5.000 saraf. Jadi semua akal itu ada di sini, paham itu di sini, bukan di sini. Iya. Selama ini kan kita kalau ada apa-apa yang kerut, makin banyak cengkerutnya, makin banyak pikirannya, makin kacau, nggak akan selesai. Ini mah processing, Iya. semua dari sini. Makanya niat itu bukan dari pikiran. Niat itu mahaluhal kolbu. Iya. Kolbu kita nggak pernah dipakai untuk memahami. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya kolbu, punya hati nggak bisa nggak dipakai untuk memahami. Ulaika kal an'am. Semua tertutup, ini tertutup karena di sininya ruwet. Iya. Ini nggak bisa bekerja, liar. Iya. Karena hati tertutup, akhirnya apa? Pendengarannya tertutup, penglihatannya tertutup, nggak bisa dicontoh-contohin aja masih belum-belegek doang, Bang, kagak paham juga. Ini nggak dipakai. Tambah mumet kowe. Makin ngene, makin mumet. Tambah mumet apa jadi ngene. Wis nggowang. Coba bayangkan kalau sampean ada masalah yang batu dek gitu. Yang tatapan mana? Kepalanya apa sini? Enggak, Yang nyesek sini. mana? Nyesek. Sini. Nyesek. Kolbu. Nyesek gua ngeliat dulu. Nyesek gua mikirin lu. Ya gua pusing pala gua gitu kudune. Nyesek gua kalau mikirin lu. Nyesek tuh di sini. Iya. Tapi ucapan tuh nggak sadar. Dampak mikirin anak yang itu, yang nyesek sini kan. Iya. Ini ada saraf yang bekerja untuk itu.
Ini menampung pancaran, kemudian proses. Dari sini yang menggerakkan seluruh anggota. Bukan di sini berpikir. Sini. Sebetulnya energi di sini. Masa kalau mikir orang enteng, ya ini. Mau Pak lagi mikirin Andri. Emang kenapa? Di mana-mana pisang tuh nunduk, kok dia pisangnya ndangak begitu. Itu kan mikir yang enteng. Tapi yang berat mesti sini. Coba kalau ada masalah berat, cek. Iya. Masalah mengagetkan, sini. Itu nggak muda, nggak tua. Nah, begitu Mas. Makanya di sini dikit itu. Makanya kita lah dari plexus ini la ilaha illallah. Yang membuat ini nututan pala pusing karena kamu urusan-urusan yang kanan. Makanya isyaratnya la ilaha. Nah, tidak ada ilah. Ilah itu sesuatu yang sering diartikan Tuhan, padahal ilah itu bukan Tuhan. Ya, ilah itu yang patut disembah. Ya, yang patut disembah. Yang patut dipatuhi itu ilah. Nah, kadang-kadang kita karena nggak kenal ilah, mengilahkan segala macam. Biasanya yang menjadi ilah itu sesuatu yang baik apa sesuatu yang buruk? Baik. Makanya isyaratnya kanan kalau dikir. La ilaha. Duit banyak baik apa tidak? Baik. Orang bisa itu taat gara-gara duit. La ilaha. La ilaha duit? Enggak. La ilaha jabatan? Enggak. La ilaha istri cantik? Enggak. La ilaha usaha sukses? Enggak. Apa? Ilallah. Segala di sini mafi kolbi wirullah, ada selawatane doang. Nah di sini yang masuk ke sini segala macem. Ini nggak sempat mengendalikan pikiran, pikirannya liar. Akhirnya membuat keputusan-keputusan yang tidak tepat, yang terjadi kerusakan, menggerakkan tubuh ini untuk merusak. Sholatnya pro karena sholatnya harusnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wa aksin kama aksanallahu ilaika wala tabil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Berbuat baiklah kamu seperti Allah berbuat baik sama kamu. Itu kamu lakukan terus sepanjang waktu, bukan 5 waktu. Sholat gak? Sholat. Wala tabil fasad. Jangan sampai kamu membuat kerusakan di muka bumi. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah nggak suka sama orang buat kerusakan. Makanya sholat yang benar itu yang mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Akhirnya orang yang sholat itu menjadi orang yang baik. Sebagaimana Allah berbuat baik kepadanya dan dia tidak mungkin berbuat kerusakan. Itu sholat. Rajin sholat korupsi kenceng, bohong kenceng. Bisa dipahami, Mbak? Bisa bedakan mana sholat batin, mana sholat dohir. Iya. Mana sholat 5 waktu, mana sholat daim. Udah. Memanfaat sholatnya, puasanya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau mau ditambahin Pak Limi boleh. Kita diskusi. Keren ini. Gimana? Di mananya? Ayo. Apa sungkan karena disoting takut? Nah, kalau takut ya kita tutup dulu, nanti kita diskusi bebas. Tutup dulu. Hah? Tutup dulu. Cukup? Cukup. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan atau dibahas lagi, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabul. Udah kita.